Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda. Kita selalu sharing 2 hari sekali konten-konten yang terkini, viral, ataupun yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Dan juga kita ada juga coaching-coachingnya, konten coachingnya, parenting, motivasi, atau dunia pendidikan. Biasanya itu sih yang kita bahas itu, seputar konten-konten tersebut. Nah, jika ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung sama kami di grup WhatsApp-nya atau di Telegram-nya. Silakan link deskripsi di bawah diklik saja, dan juga teman-teman di situ bisa menemukan link untuk membaca artikel juga. Silakan. Untuk artikel bebas diakses, bebas di-download, silakan. Dan artikel pun sama 2 hari sekali kita update. Dan juga kalau misalnya ada mau pertanyaan, ada yang mau bertanya, di link deskripsi juga ada sebenarnya. Mau komentar langsung juga silahkan. Jadi kita membuka keran komunikasi untuk berdialog dengan para viewers Beyond Education Podcast. Dan kalau yang mau dengerin gitu ya, sambil jogging, sambil di jalan, di Spotify juga kita upload dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan udah tadi. Dan episodenya itu sama dengan di YouTube. Oke, pada hari ini jadi akhir-akhir ini tuh banyak permasalahan ya, kayak misalnya banyak berita-berita yang berkenaan tentang di dunia pendidikan lagi nih. Yang pertama, adanya seorang orang tua murid yang mengketapel seorang guru sampai gurunya tuh buta. Terus ada lagi satu lagi kemarin gara-gara tidak melanggar peraturan gitu, terus seorang guru membotaki atau mencukur rambut seorang siswi. Jadi di dunia pendidikan ini aneh-aneh aja. Ada aja gitu tiap hari, maksudnya fenomena-fenomena aneh dah. Mari kita bahas dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Bagaimana tuh Pak? Makin aneh aja nih, makin kesini makin aneh aja di dunia pendidikan. Iya benar nih. Di sisi lain, ya bagaimana ya orang tua yang tiba-tiba tidak terima dengan sikap guru gitu ya, mengketapel gurunya. Itu anarkis banget ya Pak ya. Iya. Dan juga di sisi yang lainnya gurunya juga nggak terima dengan sikap siswinya sampai nyukur botak gitu. Iya. Sampai trauma loh Pak. Bukan satu orang lagi. Iya banyak. Sampai trauma si anak itu ketika melihat guru itu kayak takut gitu. Untung gurunya dialih tugas katanya sih. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa itu terjadi di dunia pendidikan Pak, antara guru, orang tua, atau orang tua siswa dan guru. Ada apa nih Pak? Iya. Ada apa Kak? Iya. Ada apa kira-kira nih Pak? Ya jadi ini Gong, kalau saya melihatnya kita tidak bisa melihat dari salah satu sudut pandang orang tua atau salah satu sudut pandang guru ya. Betul. Karena mereka dua-duanya pasti punya alasan masing-masing. Nah tetapi masalahnya kita sebagai orang tua kadang kurang bijak ya dalam menyikapi sikap anak-anak kita waktu di sekolah. Dan guru juga secara tidak langsung memiliki kesamaan gitu. Mereka kurang bijak dalam menyikapi sikap-sikap murid-muridnya yang kurang berkenan bagi mereka. Iya ya, ada yang sikap-sikap yang berkenan gitu ya. Iya, jadi ya suka aja gitu. Benar. Ya memang guru mungkin kesannya ada batas kesabaran gitu ya. Iya. Dalam menyikapi anak-anak didiknya. Kalau dia melihat sudah melampaui batas kesabaran, mereka bisa bersikap semaunya. Nah ini yang saya lihat kurang tepat. Apalagi kita sampai melakukan tindakan yang sifatnya fisik gitu ya. Misalnya kayak membotaki anak-anak didiknya, apalagi kan mereka perempuan. Nah, terus di depan mungkin murid-murid yang lain. Ini kan secara langsung memalukan gitu ya bagi yang dibotakin gitu. Karena di depan teman-temannya. Nah di sini guru kurang bisa menyikapi dengan bijaksana gitu. Ya wajar gitu ya, namanya juga anak-anak, remaja, misalnya mereka ya kadangkala kurang bisa kooperatif gitu ya dengan peraturan sekolah. Ya coba deh ingat zaman kita dulu sekolah. Betul. Apakah kita tidak pernah
melakukan pelanggaran. Kita suka nggak kalau guru bersikap yang berlebihan dengan apa yang kita lakukan gitu? Iya, sampai begitu, sebegitunya gitu. Pasti kan kalau kita berkaca waktu di zaman kita sekolah, kita juga nggak suka sama guru-guru yang berlebihan gitu. Iya, betul. Nah, begitupun juga dengan orang tua gitu. Misalnya orang tua tahu nih, si guru bersikap misalnya mencoba mendisiplinkan anaknya. Ya memang kurang tepat juga ya, misalnya sampai menendang gitu. Akibat anaknya mungkin sudah berulang kali ditegur, jangan melakukan hal-hal yang istilahnya itu pelanggaran di sekolah gitu ya. Nah, tetapi orang tua juga harus bersikap adil gitu. Apakah mereka sudah berusaha mendisiplinkan anak-anaknya pas di rumah? Jadi jangan sampai orang tua membiarkan sikap anak-anaknya yang misalnya kurang berkenan dan itu merupakan suatu pelanggaran yang sekolah berlakukan gitu ya. Tapi orang tua tidak memiliki kepekaan gitu dalam mendisiplinkan anak-anaknya di rumah. Nah, akhirnya ya anak merasa di rumah aja nggak pernah dilarang, ngapain pihak sekolah harus melarang saya? Akhirnya kan si guru yang kelimpungan. Ya. Misalnya dia melihat anaknya sudah berulang kali dikasih tahu, nak, jangan ngerokok, nak. Ini lingkungan sekolah. Tetapi anak dengan cueknya gitu, kesannya kayak menantang si guru gitu. Ya wajar nggak kalau menurut Agung ya, guru tuh jadi kayak keluar emosinya gitu. Ya iya, karena kan anaknya juga bersikapnya sebodoh amat begitu ya, Pak. Iya, benar. Jadi kayak ibarat kata mah kayak antara orang tua dan guru itu nggak ada komunikasi gitu, benar, untuk mendidik anak bersama-sama. Benar, gitu. benar. Jadi kayak yang satu berpersepsi seperti ini, yang satu berpersepsi seperti ini, nggak nyambung. Iya, jadi ada dua kubu yang berbeda. Iya, gitu kayak ada masalah komunikasi aja. Benar, benar. Jadi orang tua merasa yang paling benar. Iya, guru juga sama. Guru juga sama. Ya, nggak dikomunikasi. Benar, benar. Jadi begitu tuh. Ini memang masalah di dunia pendidikan yang sudah ada sejak dulu kala, Bung. Iya. Dari zaman saya juga begitu, gitu. Apalagi kalau orang tuanya berpangkat. Misalnya anaknya diapa-apain gitu. Oleh pihak sekolah. Langsung. Ya, anak buahnya pada turun. Sebatalion. Jadinya kan dunia pendidikan ini nggak bisa gitu menjadi solusi bagi pembangunan akhlaknya anak-anak. Jadi angker begitu ya? Iya. Di salah satu sisi orang tua juga terlalu berlebihan dalam menyikapinya, sedangkan guru akhirnya kayak direnggut wewenangnya dalam mendidik anak-anak didiknya. Iya. Nah kalau kayak begitu, kita biarkan berlarut-larut, ini mau jadi apa dunia pendidikan di Indonesia, Bu? Tidak ada kerjasama antara guru dan orang tua ya, gitu. Jadi malah chaos gitu ya. Benar, benar. Nah, ini yang saya melihat kalau tidak ada kesadaran ya, minimal dari diri kita sendiri dulu deh. Misalnya kita sebagai orang tua, kita punya anak, ya kita sadar. Sekolah juga memiliki keterbatasan dalam mendidik anak-anak saya. Apalagi kalau di sekolah hanya diajarkan pendidikan akademis saja, tidak diajarkan pendidikan akhlak. Ya sudah, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya dalam pembangunan akhlak mereka. Jadi orang tua harus sadar gitu. Pihak sekolah ini bukannya Dewa 19 gitu, yang bisa melakukan hal yang ajaib gitu dalam mendidik anak-anaknya. Nah, pihak sekolah juga harus, ya meskipun ya mereka selalu dibuat pusing dengan pemerintah ya, karena setiap pergantian menteri pendidikan gitu, otomatis adanya pergantian kurikulum yang membuat mereka kelabakan dalam beradaptasi gitu kan. Iya, betul. Akhirnya mereka nggak fokus lagi dalam mendidik anak-anaknya, malah mereka sibuk untuk beradaptasi dengan kurikulum baru. Ya saya juga bisa merasakan, karena kita ini kan di dunia pendidikan juga. Kita dibuat pusing gitu, setiap
kurikulum ganti, kita harus beradaptasi lagi. Tetapi masalahnya, kurikulum diganti itu bukan mengarah ke arah yang lebih baik, malah lebih hancur. Tapi membuat kita tambah pusing gitu. Iya, malah tidak terimplementasi. Iya, gitu iya. Malah jadi kacau. Jadi guru sulit gitu, bisa memerankan fungsinya. Iya, malah fokus ke yang seperti itu. Nah itu. Gimana tensinya nggak naik? Benar. Dikit-dikit marahin anak. Iya, benar. Dia sendiri sudah banyak kerjaan yang harus dia kerjakan, ditambah lagi dia harus mendidik anak-anaknya dalam segi akhlaknya. Iya, lingkungan sekolahnya seperti apa Pak yang mendukung guru-guru untuk hidup tenang?